ada pembeli. Ya gimana mau ada pembeli, lihat nih. Barang dagangannya aja dikit banget. Masih nggak pernah belanja lagi. Coba belanja tuh barang-barang sembako buat ngisi barang dagangan di sini. Ya gimana kita mau beli? Uangnya nggak ada. Selamat siang, Pak Nanang. Siang. Siang, Pak. Maaf Pak, kami datang untuk menagih utang belanja sembako bulan kemarin. Udah ada kan Pak? Aduh Pak, mohon maaf Pak ya. Saya belum punya uang Pak untuk membayar. Mohon Pak dikasih tengah waktu, gimana? Nggak bisa. Pokoknya gue mau tahu. Lu harus bayar. Tapi saya sama sekali belum punya uang Pak. Pokoknya sekarang apa boleh buat? Semua barang yang berharga punya Pak Nanang akan kita angkut. Jangan Diam! Jangan Pak. Diam! Jangan Pak. Gimana kita mau jualan Pak? Udah. Bapak jangan Pak. Bapak. Ini nggak punya Kasih lagi, saya Pak. Bapak. Aduh, Pak, aduh. Pak. Ya ampun, Pak. Gimana nih barang dagangannya? Mau gimana lagi, Lis? Kita nggak bisa buat apa-apa. Astagfirullahaladzim, gimana dong? Maaf Pak Nanang, saya kesini mau nagih kontrakan kios. Aduh Pak, saya belum punya uang Pak. Gimana kalau bayar kontrakannya ditunggu aja Pak, bulan depan gimana? Gak bisa. Kalau Bapak gak bisa bayar kontrakan, lebih baik Bapak pergi dari sini. Karena masih banyak yang ngantri yang kontrak di sini. Ayo pergi. Udah pergi kalian. Bodoh amat pergi. Ayo pilih Bu, diambil aja sendiri langsung. Ya. Plastiknya mana, Pak? Ya, sebentar Bu, nanti. Ayo. Dan nanti aja. Itu 5 ribuan. Kang, ada apa? Tuh, warung gue disita. Dan gue udah nggak bisa jualan lagi di situ. Innalillahi. Ada yang bisa saya bantu nggak, Kang? Gak usah sok baik deh lu ya. Gue tahu ini semua gara-gara lu kan. Tunggu, Kang, tunggu. Kok Akang jadi marah-marah sama saya? Apa salah saya, Kang? Warung gue itu ramai, sekarang sepi. Gue tahu. Lu pasti pakai guna-guna kan. Sampai warung gue jadi bangkrut, ya kan? Astagfirullahaladzim, Kang. Demi Allah, Kang. Saya tidak pernah pakai barang-barang seperti itu, musyrik, Kang. Nggak pakai ngaku lagi. Jelas-jelas sebelum warung lu ini ada, warung gue itu baik-baik aja, rame. Tapi pas warung lu ada, warung gue langsung bangkrut. Kalau bukan guna-guna apa coba? Hah? Ada apa ini ya? Udah pada kaplak masih cetek-cetekan kayak kucing. Enak tahu? Ini semua tuh gara-gara dia, Pak. Warung gua jadi sampai bangkrut kayak gitu, Pak. Aduh. Masalah warung gagal lakunya itu jangan salahin ke abang ini. Rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu. That's right, my brother. Gua nggak peduli. Udah, lu sekarang pergi aja deh. Lu bikin ribut aja. Udah, Pak, tenang ya Pak. Kenapa kita nggak begini? Tenang Pak Imron, nggak usah takut. Orang kayak Nandang mah perlu diberi pelajaran biar gak songong. Itu kayak gitu kan Pak. Terima kasih ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan belanja lagi, silakan pilih-pilih lagi. Astagfirullahaladzim. Apaan sih, Mas? Aku mau pergi tau gak, Mas? Aku udah capek hidup miskin kayak gini. Apa-apa segala macam gak ada. Sering kelaparan. Kamu juga ya. Cari kerja tuh yang benar. Gak becus jadi suami. Please, jangan tinggalin aku, Lis. Aku butuh kamu, Lis. Enggak. Aku sekarang juga minta cerai sama kamu, tau gak? Kalau kamu mau hidup kayak gini terus, ya udah silakan terusin. Tapi jangan ajak-ajak aku. Lis. Apaan sih? Aku mohon, Lis. Lepasin! Aku harus bangkit. Aku akan kasih lihat ke orang-orang kalau aku juga bisa sukses. Dan aku akan melakukan apapun agar aku bisa kaya. Lihat aja. Jadi kamu pingin kaya? Kamu harus melakukan persugihan tikar mayat. Tikar mayat? Gimana caranya, Nyai? Kamu harus mencuri tikar yang dipakai untuk membungkus mayat sebelum dikuburkan. Kemudian, saat malam Jumat Kliwon,
kamu harus membungkus badan kamu dan tidur di kuburan itu. Kalau kamu bisa berhasil melewati tantangan itu, maka kamu bisa melakukan persugihan tikar mayit itu. Tapi ingat, setelah itu kamu harus mencari tumbal. Malam harinya, kamu harus tidur di makam orang yang kamu tumbalkan dengan dibungkus tikar yang sama. Jangan lupa, selipkan sejumlah uang di dalam tikar itu agar berlipat ganda. Nyai, apa nggak ada cara yang lebih gampang, Nyai? Kalau kaya itu gampang, semua orang pasti kaya. Dan pasti kamu tidak akan datang kemari, kan? Lakukan apa yang aku sarankan. Ingat, segala sesuatu butuh pengorbanan. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, untuk pengajian rutin bulan ini kita akhiri cukup sampai di sini. Dan kita ketemu lagi di pengajian bulan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pocong? Kok ada pocongnya? Gimana gua mau ambil tikarnya nih? Pocongnya kemana? Pokoknya ini kesempatan gua buat ngambil tikar mayat ini. Fahrul? Kamu kenapa sih? Aku mau cari jalan lain aja. Karena kalau aku ketemu sama kamu, pasti bawanya emosi. Karena aku tahu kamu orangnya selalu suka cari gara-gara sama aku. Terus kamu pikir selama ini aku juga berantem sama kamu nggak capek? Iya. Aku juga capek, Nadine. Lagian kenapa sih kita nggak berdamai aja? Siapa tahu dengan kita berdamai, kamu bakal melihat sisi kebaikan aku lebih banyak. Ya Allah, Fahrul ini nyebelin. Tapi kadang bikin aku meleleh. Kamu pasti cuma mau mainin aku. Sama seperti yang kamu lakukan dengan modusin cewek-cewek dan hanya untuk mainin mereka. Ngaku aja. Nadine, aku beneran pengen berdamai sama kamu. Aku nggak mau menyesal sebelum aku... Sebelum apa? Sampai aku... Padahal tadi aku cuma mau bilang kalau aku nggak mau menyesal saat aku meninggal. Kamu masih benci atau kesal-kesalan sama aku, Nadine? Kalau sampai aku udah nggak ada, apa kamu bakalan kangen sama aku? Kok tikarnya itu jadi berat banget? Untung aja bisa gua tangkap. Gua nggak mau sampai kehilangan tikar ini.
Udah ngambilnya susah-susah, masa harus hilang? Ini kan modal gua buat ngawalin hidup gua lagi. Ini apa lagi? Dasar mata pijat kumbelen kok ya. Oh, main tabrak wae serono boy. Lagian ngapain malam-malam lari-lari? Lagi olahraga, Pak? Iya, Mas, kalau jalan itu pakai mata. Iya nih bang, habis olahraga malam. Loh, olahraga malam kok pakai bawa tikar segala? Lagi jualan tikar ya? Ini, oh iya. Tadi habis olahraga langsung piknik juga bang, makanya bawa tikar. Wow. Iya, makanya kalau olahraga terus malam-malam kayak gini, bawa tikar juga enak sambil istirahat. Tapi lain kali itu jangan selonong boy. Oh. Nabrak. Untung ada kita kagak api-api ya. Kebetulan nih. Aku bilang ini masih baru nih. Pasti dia ini orang yang terakhir pakai tikar mayat ini. Gua harus kuat. Gua harus berani demi bisa jadi orang kaya. Dan bisa membalas orang-orang yang udah ngeremehin gua. Oh, harus tidur ya. Kok tikarnya ikat sendiri. Nggak mau lepas. Ini kok malah kan mati. Kok malah makin erat ini. Gua harus kuat. Mungkin ini godaannya. Gua harus bisa melewatin ini. Gua harus berani. Gua harus kuat. Gua pasti bisa lewatin ini semua. Selamat. Kamu sekarang sudah bisa melakukan pesugihan tikar mayit. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memberikan tumbal dan menemani aku tidur. Supaya aku tidak kesepian. Semoga mimpi itu benar. Jadi sekarang gue udah bisa pesugihan tikar mayat. Sekarang tinggal cari tumbal aja. Udah menjelang pagi. Sebaiknya gue pergi dari sini sebelum orang-orang pada tahu. Aduh, Panca gimana ya? Ini angkot gak datang-datang. Susah kakak cari angkot. Bukan apa, soalnya kamu ini mau live. Kalau misalkan kita terlambat di TV, itu bahaya buat kamu. Itu bisa bikin kamu gugur dalam perlombaan. Kak Nadine, kita jalan aja ya. Jalan kaki aja gimana, Kak?
bener jalan. Emangnya kamu kuat? Jauh loh tempatnya. Udah apa-apa kak. Setidaknya kan kita udah usaha. Kita nggak boleh diem kayak gini terus. Ya udah kalau gitu ayo. Mudah-mudahan masih bisa cepet ya Panca. Ya kak. Teleponnya angkat dulu kak. Siapa tahu penting. Bentar ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadine, kamu di mana? Kenapa? Hah? Mau cari ribut lagi? Hah? Apa gak cukup semalam kamu mau ribut sama aku? Sekarang mau ngeribut lagi sama aku? Kamu apa-apaan sih marah-marah terus? Kalau kamu marah-marah terus, ntar kamu cepet tua, mau? Aku tuh cuma pengen nanya, ini kenapa kios hari ini nggak buka? Dagang tutup hari ini. Aku mau anterin si Panca, mau hafiz Quran, mau lomba. Nih, kamu lagi ngapain sih? Kayak ngos-ngosan banget. Iya, soalnya aku buru-buru, takut telat di TV. Kalau telat nanti si Panca bisa gugur. Dari tadi aku tungguin angkot gak datang-datang. Mau gak mau aku jalan kaki biar aku bisa sampai di TV. Gue kamu tungguin aku kesana sekarang, ya. Bang Ajis, apa? Gini boleh pinjam motornya nggak? Emang lu mau kemana? Gini bang, si Panca kan mau ikut lomba hafiz Quran di TV. Nah Nadine sama Panca sekarang nunggu angkot tapi belum dapat. Kesian juga kalau sampai Panca telat, ntar dia malah kalah gugur lagi. Kalau gitu lu pakai motor gua aja nih. Kalau si Panca menang kan, gua juga ikut bangga. Iya bang, pinjam dulu ya, ntar dibalikin. Thank you bang. Oke bang. Assalamualaikum. Salam. Bapak 5.000 ini Pak. Ya, makasih ya. Ibu apa Ibu? Oh ini, ya. 10.000 semuanya nih Bu. Kamu datang tepat pada waktunya. Sayang, jadi kamu sudah tentukan siapa tumbal kamu selanjutnya? Iya. Itu orangnya. Dia udah pakai guna-guna sampai warung aku bangkrut. Sekarang saatnya aku balas dendam. Tenang sayang, dendam kamu pasti akan terbalaskan. Jualan apa ini? Kok banyak kerjanya kayak gini sih pak? Kenapa Bu? Oh yang benar dong kalau jualan. Lintas semua. Lu tuh jualan apaan sih sebenarnya nih? Ada apa bu? Lihat tangannya lihat. Lintas semua nih. Sabar Pak. Balikin lagi nih. Saya pulang barang ini. Duit yang ini. Ya Allah, udah kan jadi begini semua. Astagfirullahaladzim. Mau makan ya? Iya mas, saya mau makan. Pakai apa? Pakai nasi ayam ada? Ada. Tunggu sebentar ya. Setan. Bagus. Pasti si cantik sudah membuat si Imron mati. Ayo, Panca. Kamu gimana sih? Kok bisa telat kayak gini? Aku datang ke sini bukan untuk diomelin sama kamu ya. Seharusnya kamu terima kasih sama aku. Aku datang sini karena aku nggak mau aja sampai Panca itu kalah dalam lomba hafiz Quran. Marah-marah, bukan terima kasih. Ayo Panca, kita jalan. Antar dulu, aku kan juga mau ikut. Kamu mau pergi gitu aja? Ya makanya naik dong, ini marah-marah terus nggak jelas. Kirain nggak mau ikut. Ayo naik. Iya. Majuan dikit. Ini anaknya di depannya penuh nih. Udah belum? Oh udah. Apa nih? Aduh. Kamu gimana sih? Kamu bisa nyetir gak sih? Marah lagi. Di
Bisa nggak usah marah, ganggu konsentrasi aja? Gini-gini aku juara balap tuh nggak? Juara balap, tapi barusan udah mau jatuh. Ayo cepetan, buruan, takut terlambat nih. Masih aja marah-marah. Mau berangkat apa nggak nih? Panca kesian telat, Bar. Ih, kamu soalnya yang selalu bikin gara-gara. Aku juga gak bakalan marah kalau kamu gak bikin gara-gara. Kak Nadine, Bang Farul. Udah, jangan pada berantem. Emosi itu sifatnya setan loh. Tuh, dengar. Hah? Iya, sabar. Nah, sepertinya sekarang masjid udah sepi. Ini kesempatan gua. Biar nih tikar dipakai buat mayatnya si Imron. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak disangka kalau si Imron selama ini pakai pesugihan. Sampai tadi sebelum meninggal, warga lihat banyak barang dagangannya, banyak ulat sama kalajengking. Sih jangan nuduh Imron, Nang, gara-gara pesugihan, warung lu jadi bangkrut tahu. Udah Nang, ikhlasin aja. Allah nggak pernah jadi kok. Kemudian akibat pesugihannya sendiri, dia malah jadi korbannya. Amit-amit tuh gua. Makam segala rupa lu ngomong amit-amit lu. Udah kagak ada bukti, gua tampol lu enak aja, lu kagak enak sama dia. Udah. Yang namanya nuduh tanpa bukti itu fitnah, dosa. Tuh. Udah ya, kita ikhlasin aja, kita maafin semua dosa-dosanya ya. Itu dah. Udah, ayo pulang. Bang, biar saya aja yang bawa tikernya, Bang. Kan ini tikernya aku lihat udah lama nggak dicuci. Nah, biar aku aja yang cuci di rumah, ya. Nanti kalau ada yang meninggal, aku bawa lagi deh ke sini, ya. Kenapa nggak sekalian kurung batangnya aja bawa? Rumah saya kecil banget, Bang. Nggak muat. Mending taruh di masjid aja, ya. Udah sampai. Siapa aja turun? Iya, Bang. Alhamdulillah kita gak telat. Kamu nggak bilang terima kasih apa sama aku? Terima kasih ya Bang Farul. Maksudnya bukan kamu Panca, tapi kan Nadine. Itu sama aja, kan udah diwakilin. Udah sekarang kamu pergi aja. Kita kan udah sampai di sini. Ayo sayang Panca. Dan peserta lomba Hafiz Quran Cilik selanjutnya adalah Muhammad Panca Abdul Rahman. Panca, nama kamu udah dipanggil sayang. Pas banget kita udah datang. Ayo, kamu pasti bisa. Kakak antar ya. Ya, Kak. Panca, sekarang waktunya kamu tampil. Mari ikut Bapak. Ayo. Pelan-pelan ya. Ya Allah, semoga Panca bisa dan lancar ya Allah. Kamu kok belum pulang-pulang juga? Aku datang ke sini pengen lihat Panca. Bukan mau berantem sama kamu. Ananda Panca, coba bacakan surat Al-Ghoshiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
حديث الغاشية وجوه يومئذ خاضعة عاملة والأكبر إن إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم صدق الله العظيم. Dan peserta yang lolos ke babak semifinal Lomba Hafiz Quran Cilik tahun 2017 adalah Muhammad Panca Abdul Rahman. Kamu nih ambil kesempatan dalam kesempitan, megang-megang tangan anak orang enak aja. Kamu jangan nyalahin aku ya. Di sini justru yang ngambil kesempatan dalam kesempitan itu adalah kamu. Di sini aku terus yang salah. Ih, GR. Masuk final ya? Gimana tadi sayang? Bisa kan semua? Alhamdulillah lancar Kak. Alhamdulillah. Kak itu senang banget, bangga. Panca bener-bener hebat. Terima kasih Kak. Kira-kira bapaknya Panca lihat Panca di TV enggak ya? Kalau bapak melihat, kenapa bapak belum menemuin Panca sih? Bapak mau ketemu siapa? Izinin saya buat masuk ketemu Panca. Dia itu anak saya, Pak. Kemarin saya baru tahu, lihat dari TV, ternyata Panca sedang ikut acara Hafiz ini. Saya mohon, Pak, izinkan saya masuk. Maaf, Pak. Sebenarnya saya juga kasihan sama Bapak. Tapi saya nggak bisa izinkan Bapak untuk masuk karena ada siaran langsung, Pak. Silakan Bapak tunggu di luar saja. Nanti kalau Panca sudah keluar, Bapak bisa temui dia. Panca, apa kamu masih ingat sama Bapak, nak? Heh, awas ya. Kalau kamu sampai ngerebut Mas Jarwo dari aku akan berbuat kasar sama kamu. Sherly, Mila itu otaknya masih waras. Mana mungkin suka sama laki-laki mata keranjang? Oh, jadi kamu ngatain saya nggak waras gitu? Tenang aja kalau ngomong. Apaan sih? Sherly, selama ini aku tahan ya dengan ocehan kotor kamu itu. Tapi kalau kamu tetap main tangan, tetap main kasar, aku akan lakuin lebih dari itu. Udah. Ini buta aja kalian. Kokom, Mila, sekarang kalian ganti baju. Kan mau manggung. Yaudah, lagu ini buat kalian semua. Semoga suka ya. Apakah aku telah
Ya Allah, hamba menyanyi hanya untuk cari nafkah, membiayai adik hamba sekolah. Bapak hamba dirawat di rumah sakit, ya Allah. Lindungi hamba. Apa-apaan ini? Pakai ngasih uang besar segala ke biduan panggung kayak dia? Ya udah, ini urusan aku, bukan urusan kamu. Kamu duduk, duduk. Ambil, ini upah nyanyi, bukan saweran. Ambil, ambil. Ambil. Terima kasih ya. Ya udah kalau gitu gantian sama Kokom ya. Soalnya aku mau istirahat dulu. Jangan. Kamu nyanyi. Setuju nyanyi dia terus? Ya nggak bisa. Saya kesini sama Kokom, saya sama teman saya, jadi harus bagi-bagi rezeki. Mila, kamu ini apa-apaan sih? Kalau Bang Jarwo sudah minta kamu nyanyi, kamu harus nyanyi. Hormati dia dong. Ya udah kalau gitu Mila nyanyi. Nah, gitu. Selamat malam. Apa maksud semua ini? Maksudnya sih baik. Cuman ya caranya aja yang agak... Tapi nggak apa-apa. Maksudnya begini.
Aku tahu kamu lagi butuh banyak duit. Dan berapapun kamu minta, akan aku berikan. Saya nggak ngerti. Saya rasa itu cukup deh buat kepentingan kamu. Tapi kamu kalau misalkan masih kurang, tinggal ngomong apapun, berapapun. Apa timbal baliknya? Cerdas kamu. Sini. Temanin aku tidur malam ini. Kamu manusia biadab. Keluarga saya hancur karena manusia kaya seperti kalian tapi tak punya hati. Saya nggak mau. Najis! Baru kali ini ada perempuan yang menolak hasratku. Berani ngomong biadab sama aku. Berani kamu. Kamu sangat biadab. Kamu biadab! Kalau kamu ingin melepas nafsu kamu, pergi. Pergi kamu ke kebun binatang. Jangan sama aku. Ngerti kamu? Ngerti, aku sangat ngerti. Ternyata wanita secantik ini lebih suka dipaksa kamu. Perempuan itu kabur. Tangkap. Cepat. Ya. Usaha sih boleh usaha. Tapi nggak gitu juga keles. Ada apa tuh? Anak buahnya Jarwo ngikutin aku. Itu. Kita udah keluar dari kampung siluman. Ya, nanti anak buah sejauh nggak nyampe sini ya. Ya udah kalau gitu, aku mau ke rumah sakit ya, mau nengok bapak. Aku ikut ya. Ikut? Ya udah tuh yuk. Yuk. Kita pulang naik motor aja ya, biar cepet sampai rumah. Ya, Panca ya? Gak mau. Ngapain naik motor sama kamu? Orang kamu gak becus bawa motor. Siapa yang bilang aku gak jago naik motor? Aku itu jago bawa motor. Tadi gara-gara kamu marah-marah aja aku gak konsen bawa motor. Bang Paul sama Kak Nadine ngapain sih berantem terus? Mendingan Panca balik sendiri deh. Tunggu. Panca jangan marah kayak gitu dong. Masa gitu aja marah sih? Ya udah, Panca tuh gak akan marah lagi sekarang. Tapi kalian harus damai ya. Janji gak bakalan berantem lagi. Ayo damai dong. Kalau nggak Panca pulang nih. Kok Panca tahu sih? Kan Panca nggak lihat. Iya, ya udah. Oke, aku damai. Kak Nadine, jangan ugal-ugalan dong. Ya, gitu dong. Ada si Panca ya? Panca! Kakak, itu kayaknya ada yang manggil Panca sih. Enggak, Kak, gak denger apa-apa. Panca!
Panca! Apa sih? Bang. Ya udah ya. Ayo, ayo Kak, ayo Bang. Ayo Panca, duduk depan. Ayo. Oke, naik. Panca! Panca! Hei, Imron. Gimana rasanya di sana? Makanya, lu tuh jangan macem-macem sama gua. Ini sisa duit yang satu-satunya gue miliki. Dengan pesugihan ini, duit gue bakal berlipat-lipat ganda. Imron? Nanang, kenapa kamu tega menjadikan aku tumbal, sementara aku kan tidak pernah jahat sama kamu. Pergi kamu! Pergi! Akhirnya kamu datang juga malam ini untuk menemaniku, kan? Udah pagi. Waduh, gua harus buru-buru pergi dari sini. Uang! Akhirnya gua jadi orang kaya. Pesugihan gua berhasil. Makasih, Imron, makasih. Gua harus ngumpet di mana ini? Ini uang siapa ya? Banyak banget berceceran di sini. Wah. Lu banyak banget lu duitnya lu. Ini dari mana lu? Lu pesugihan kuburan pasti nih, ya kan? Aku lu. Astagfirullahaladzim. Aku aja nemu uang ini tuh di sini berceceran banyak banget. Wah, duit. Kalau bagi dong, biar gua aja tuh yang megang nih. Lu masih kecil, nggak boleh. Nggak boleh. Banyak-banyak. Gua aja tuh ah. Udah yang aja. Itu ah, aja. Ntar berdua deh. Kalian ngapain sih rebutan duit kayak gitu? Itu bukan hak kalian. Kalian mau? Kalau sampai menggunakan uang ini kalian malah jadi tumbal. Wow, gede. Nggak mau. Boleh nih uangnya? Walah, yaudah nih. Aduh, nyongkut aku jadi tumbal deh. Aku pengen bawa uang-uang ini ke kotak masjid biar nggak memakan tumbal. Assalamualaikum. Gak usah nangis. Daripada kita jadi tumbal. Itu. Miming, siapa lagi yang melakukan pesugihan di kampung kita tuh? Wow. Katanya sih itu Kang Imron yang punya warung sembako. Hah? Tapi kan mereka dia baru meninggal kemarin. Aduh, mendingan kita kabur aja sekarang kok daripada kita jadi tumbal. Kabur! Jol, tunggu deh Nyong. Jol. Mbak,
Ya. Nih. Oke. Makasih ya. Ini uangnya. Pasti banget sih. Kalau nggak berantem, pasti cemburu-cemburutan. Emangnya Panca bisa ngeliat siapa yang cemberut? Yang pasti bukan Kak Nadine. Farel, Kak Nadine, daripada diam-diaman, mendingan berdua bantuin Panca deh. Panca itu mau latihan, biar nanti lolos di babak selanjutnya. Boleh, tapi gimana caranya? Kakak berdua kasih pertanyaan ke Panca, biar Panca jawab. Boleh? Ya udah kakak dulu ya yang kasih pertanyaan sama kamu ya. Nih, surat dan ayat apa yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat? Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Betul. Pinter adik Kak Nadine. Sekarang giliran aku yang tanya ya. Ya. Surat apa dan ayat berapa yang Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hebat kamu Panca. Pak. 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 Mana sih bapaknya? Pak. Ya. Kamu lagi. Kebetulan nih, Pak. Ini, Pak. Uang sewa buat warung 2 tahun ke depan. Dan ini bonus buat Bapak. Waduh. Ini warung memang jodoh kamu. Sejak kamu pergi, sampai sekarang tidak ada yang kontrak di sini lagi. Dulu aja ngusir sampai mukulin gua. Pas dapat duit langsung baik banget. Ngomong-ngomong, kamu kok punya duit sebanyak ini sih? Iya dong, Pak. Ada teman lama saya yang modalin. Dan teman saya itu pengusaha yang kaya banget. Saya yakin warung ini pasti tambah rame. Soalnya sudah tidak ada saingan. Itu warung Pak Imron sudah tidak ada. Kalau gitu, silakan ini warung tempatnya. Saya pergi dulu. Gua sebenarnya nggak butuh warung ini lagi. Tapi kalau nggak ada warung, orang-orang bakalan curiga karena gua punya duit banyak. Lilis? Aku tahu, pasti kamu mau balikan lagi sama aku kan? Karena setelah tahu aku sekarang punya banyak duit, ya kan? Gak usah GR kamu. Nih, tanda tangan. Surat cerai. Karena aku sekarang udah punya pacar yang lebih kaya daripada kamu. Dan sekarang juga kamu tanda tangan surat cerai ini biar aku bisa cepat nikah sama pacar aku. Enggak. Aku nggak akan mau tanda tangan. Oh, kamu nggak mau tanda tangan? Ya udah, kalau kamu nggak mau tanda tangan, siap-siap aja kamu akan berurusan sama pacar aku, calon suami aku yang berkuasa di sini dan paling kaya raya.
Tapi kalau misalkan kamu berubah pikiran, kamu bisa datang ke rumah aku yang paling ujung sana. Tahu kan? Rumah yang paling besar. Karena calon suami aku udah membelikan rumah itu buat aku. Ani, gimana keadaan Bapak? Menurut dokter, Bapak masih kritis, Kak. Aku bisa merasakan kekuatan jahat ada di dalam tubuh Pak Jarot. Kekuatan ini sengaja dikirim seseorang. Mila, Pak, Bapak mau apa? uang Bapak mana? Perasaan tadi Bapak menang banyak. Itu Pak, Maaf, Mbak. Mbak ditunggu di ruangan dokter. Iya, Sus. Kokom, kamu anterin Ani pulang dulu ya, biar aku sama Nadine yang nungguin Bapak. Tapi Kak, Ani aja di sini. Kan Kakak pasti capek habis manggung. Ani aja yang jaga Bapak ya, Kak ya? Nggak apa-apa sayang, kamu pulang aja ya. Besok kan kamu sekolah. Apalagi kamu mau UAS loh. Ya. Kakak janji, besok kakak bakal ke sekolahan kamu buat bayar UAS ya. Emang Kakak udah ada uang buat bayar UAS? Iya, Kamila tadi habis bangun di kampung siluman, jadi dapat duit. Tapi Kamila tadi hampir aja mau celaka. Mau celaka gimana, Mila? Enggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Aku bisa mengatasi semuanya. Tenang aja. Ani, udah ya, kamu pulang ya sama Kak Kokom. Kakak mau ke ruang dokter dulu ya. Iya deh, Kak. Uang Bapak. Iya, Pak ya. Aduh. Dari hasil pemeriksaan medis, kami tidak menemukan kelainan apa-apa pada diri pasien. Semuanya berjalan lancar dan normal. Kami masih terus melakukan analisa untuk memberikan diagnosa yang tepat. Dokter, ini hasil radiologi pasien Bapak Jarot. Oke, makasih. Ya, makasih. Ini, sepertinya ada benjolan atau benda sebesar telur di dalam tubuh pasien. Enggak, dokter. Bagaimana mungkin di tubuh bapak saya ada telur sebesar ini? Ini nggak mungkin. Kamu dorong aku, Mas. Karena kamu memang pantas mati untuk dijadiin tumbalis. Bang Farus udah menemukan air mata cinta sejati belum, Bang?